Ya, dan kami akan hadirkan informasi yang akan masuk ke topik utama kita, pemirsa yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu Menteri Agama melarang penggunaan speaker luar atau pengeras suara luar untuk sholat tarawih dan juga kemudian tadarus selama bulan suci Ramadan. Akankah kemudian hal ini dipatuhi oleh seluruh masjid dan juga musola di Indonesia? Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melarang pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus memakai pengeras suara luar selama bulan Ramadan. Jelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah, Menak menegaskan jika penggunaan pengeras suara telah diatur dalam edaran pengeras suara yang diterbitkan pada 18 Februari 2022. Edaran tersebut mengatur tentang volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Terkait dengan syiar selama Ramadan, pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus hanya boleh menggunakan pengeras suara dalam saja. Untuk takbir Idul Fitri di musola atau masjid dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 10 malam. Setelah itu dapat dilakukan dengan pengeras suara dalam. Sementara itu, penggunaan pengeras suara di masjid dan musola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun demikian, di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam golongan dan agama, Menteri Agama kemudian mengeluarkan edaran yang mengatur volume pengeras suara. Edaran tersebut dikeluarkan untuk meredam potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga. Lantas, akankah aturan tentang pengeras suara ini dipatuhi oleh masjid dan musola seluruh Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Akankah kemudian surat edaran ini akan dipatuhi secara benar begitu ya oleh sejumlah masjid dan juga musola di tanah air? Karena kalau melihat aturan harus jelas terlebih dahulu nih, jangan sampai abu-abu seperti apa aturannya begitu ya. Kita coba akan bedah satu persatu, pemirsa. Sudah hadir sejumlah narasumber kami. Di studio sudah hadir ada Bapak Adib, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nanti kita minta pencerahannya ya Pak Adib ya. Penjelasan detailnya ya. Iya, dan juga sudah hadir ada Mbak Mustafa Nahrawardaya, aktivis Muda Muhammadiyah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tidak hanya berdua saja, sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Kiai Haji Holil Nafis selaku Ketua Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah dari MUI. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum Pak Adib dan Pak Nahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya mau ke Pak Adib terlebih dahulu. Ini sedang ramai Pak Adib, memang dibahas di media sosial karena untuk menyambut Ramadan kan memang biasanya antusiasme masyarakat, suasana terlebih lagi umat Islam ini kan cukup luar biasa. Menunggu dan juga menanti gemar Ramadan, suara-suara sholat tarawih, tadarus yang bergema setiap malam begitu ya. Kemudian muncullah surat edaran ini. Dasarnya adalah toleransi sesama umat beragama. Betulkah demikian? Ya, terima kasih. Jadi surat edaran ini bukan muncul hari ini. Jadi surat edaran ini sejak tahun 2022 ya. Jadi tepatnya kita mengeluarkan, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara di tempat ibadah, terutama masjid dan musola. Seperti yang tadi sudah disampaikan, memang bahwa Ramadan itu syiar, ya. Dan tentu saya kira syiar itu bukan satu-satunya dengan menggunakan pengeras suara itu. Oleh karena itu juga Kementerian Agama dalam hal ini juga penting menyampaikan perlunya pengaturan terkait dengan lalu lintas ini, ya, karena kita hidup di tengah masyarakat yang memang plural, masyarakat yang memang beragam, apalagi misalnya di tengah perkotaan, gitu ya. Maka saya kira surat edaran ini sekali lagi bukan untuk membatasi syiar itu, tetapi untuk mengatur agar hubungan harmonis di tengah masyarakat itu tetap terjalin dengan baik.
Iya, kalau toleransinya, harmonisnya kita sepakat. Tapi kan kalau misalnya dalam bulan suci Ramadan 1 tahun 1 kali begitu ya kan, auranya itu kan orang-orang pasti ketika lagi di jalan, wah sudah waktunya tarawih nih karena sudah terdengar jelas gitu. Nah kalau misalnya menggunakan pengeras dalam, artinya syiar itu akan seperti apa? Akan ada suasana yang berbeda tidak gitu? Pengeras suara luar tetap bisa dipakai. Jadi artinya pada ada saat waktu-waktu azan, tertentu, ya, azan. untuk memberitahukan bahwasanya sudah masuk waktu sholat, gitu kan. Kemudian juga sebelum azan itu masih bisa dipakai juga untuk tarhib ya, untuk pemberitahuan, tetapi tidak terlalu lama sebelum azan. Artinya kan tidak ada bedanya dengan saat ini ya Pak ya, dengan bulan Ramadan nanti. Sama ya. Intinya sama, tetapi yang terpenting dari bulan Ramadan itu kan kekhusyuan di dalam pelaksanaan ibadah. Ya. Kekhusyuan di dalam pelaksanaan ibadah. Jadi sekali lagi bahwa edaran ini bukan keluar saat ini, sudah dikeluarkan sejak tahun 2022 ya, sejak pengaturan terkait dengan pengeras suara itu. Dan untuk kegiatan Ramadan saat ini kita juga menyampaikan edaran secara khusus untuk Ramadan saat ini. Oke, baik, saya mau ke Bang Nara. Bang Nara, sepakat tidak bahwa syiar tidak melulu harus menggunakan pengeras suara luar, mengajak masyarakat, khusyuknya dan juga toleransi yang dikedepankan? Baik, mungkin sebelum saya sampai ke sana akan saya gambarkan dulu konstruksi besarnya ya. Kalau umat Islam itu di Indonesia, itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi diajari toleransi. Jadi misalkan saya contohkan ya, misalkan di Bali ada nyepi. Kalau kita naik pesawat terbang ke sana, tidak bisa pada hari nyepi itu. Tidak bisa juga nyetel tape recorder, nggak bisa. Umat Islam paham itu. Kita di hotel nggak bisa keluar, apalagi malam hari pakai api itu nggak boleh. Apalagi sinar senter nggak bisa. Sudah paham betul apa itu toleransi. Kemudian ketika misalkan di Prambanan, di Borobudur, itu kalau Galungan, Waisya, umat Hindu, umat Buddha itu, kalau berangkat dan pulang dari Borobudur dan Prambanan, mereka nggak pakai helm, no problem. Masyarakat paham, umat Islam paham, pakai baju putih semua. Dibiarkan aja, itulah toleransi. Oleh karena itu, memang ajaran ini saling menghormati dengan tetangga, dengan sesama agama. Sebenarnya bukan terbaru, memang betul tadi tahun 2022 ada. Tahun 2018 juga ada surat edaran. Tapi kan selalu jadi polemik kan? Ya, karena begini. Pertama kali itu ada instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 78, tanggal 17 Juli, itu berbeda sekali dengan sekarang. Kalau dulu itu diterangkan di situ, khususnya di provinsi, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota, itu banyak orang-orang berbeda agama, latarnya mungkin ada ekspatriat, ditulis di situ lengkap. Jadi seperti dibedakan antara ini untuk siapa dan di pembatasannya ada, khususnya untuk orang-orang yang hidup di perkotaan. Dulu ada yang tahun 78. Tapi setelah ke sini, kalimat-kalimat naskah akademik itu hilang. Jadi menjadi sangat pragmatis sekali, diatur berapa menitnya, terus kapan keluar, kapan masuk. Nah, Anda kalau baca Twitter jawab TV One hari ini yang memberitakan tentang tema kita hari ini, itu hampir 99% itu hujatan. Karena masyarakat memang bukan nggak siap, tapi itu sudah menjadi tradisi khususnya di pedesaan. Salah satunya Bang Nara, di situ ada ya? Saya komen aja. Jadi memang unik Indonesia itu. Sekarang menurut Pak Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri kan bilang 50 sampai 51% itu orang itu hidup di perkampungan. Sementara 8% itu ada di kota. Jadi memang ini harus dibedakan, tidak semua terus pukul rata gitu kan. Peruntukannya tidak untuk semua orang kota atau orang desa, memang itu dibagi-bagi. Anda kalau ke Klaten, ke Solo, ke Surabaya atau di pinggiran, orangnya muslim semua, kalau pakai membaca surat edaran ini, mereka maunya jangan diatur terus lah, kami udah paham, ini udah tradisi. Seperti itu. Karena jadi harusnya dilihat polemik. Gitu ya, tupoksinya dilihat dulu ya. Lokasi-lokasi tertentunya dilihat dulu. Tapi maksudnya sih baik. Islam maksudnya baik, cuma masyarakat memang beda-beda cara menanggapi. Kalau Anda berarti sepakat atau tidak? Yang mana ini? Sepakat lah, tapi implementasinya ya. Kalau saya malah mengusulkan begini, lebih ekstrem lagi. Kementerian Agama beliin dong sound system. Setiap masjid dikirim sound system sama operatornya. Kan ada anggarannya ada itu. Supaya itu yang clear gitu, lebih jelas lagi gitu. Iya, maksimal 100 decibel. Itu memang orang gampang tahu 100 decibel itu apa, nggak ngerti. Apalagi luar, dalam tuh teknologinya nggak nyampe. Kira-kira nanti akan dilakukan tidak Pak? Tapi nanti kita bahas juga nanti ya. Kita juga akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Kiai Haji Holil Nafis. Tapi usai jeda kami segera kembali.